Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari bersama kita satukan hati, kita datang menyembah Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Nya. Layak terima setiap penyembahan kami. Haleluya. Kami pulang dengan hati yang baru. Kami
Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Mari yang siap diberkati sore hari ini bersama galakan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Sore hari ini bertepatan di mana kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya bagi setiap umatnya, bagi setiap gerejanya. Dia yang menjanjikan penghibur, dia menjanjikan penolong. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini, bersama-sama dikatakan, mari umat ini diberkati, umat ini diberikan kuasa daripada Tuhan Yesus. Bersama dengan pujian ini. Terus mencurah di tempat ini, buat yang ajaib. Roh Kudus mencurah bagi
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk pernyataan-Mu. Dan sore hari ini siap diberkati. Tuhan siap diberkati mengenai firman-Nya. Bersama kami berjaya ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
percaya Tuhan, di ruangan di tempat ini kekudusan Allah nyata. Di ruangan ini ada atmosfer surga, ada sukacita surga, ada kebahagiaan yang Engkau berikan buat kami. Bahkan kami percaya dalam ruangan ini Engkau hadir bersama-sama kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bersukacita, kami ingin bersorak, kami ingin memuji. Engkau berikan roh-Mu buat kami. Engkau curahkan roh-Mu, Engkau turunkan roh-Mu Tuhan. Penghibur ada pada kami. Sukacita Engkau berikan, damai sejahtera Engkau berikan. Dan hari ini kami hanya mau berbicara tentang Engkau Bapa. Kami mau berbicara tentang Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang penolong, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang menjaga, Roh Kudus yang mendidik kami. Bahkan Roh Kudus yang memprotek kehidupan kami. Bicara buat setiap kami. Firman jadi pedang bermata dua. Hamba-Mu siap dipakai. Dalam nama Yesus, segala pujian kemuliaan hanya untuk-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita pasti semua bersuka cita. Saudara, tadi pagi ketika saya mau persiapkan ke gereja, saya ulang lagi firman ini. Kebetulan saya duduk sama kakak saya, dan juga ada kakak sepupu saya masih pakai bawang putih, saudara. Dan waktu saya duduk, saya minum kopi, persiapkan firman ini, saya ketawa sendiri. Terus dia tanya, kenapa ketawa? Dia tahu saya lagi renungkan firman untuk tadi pagi dan siang hari ini. Saya bilang, ini firman luar biasa. Bukan hanya buat jemaat, tapi ini firman benar-benar buat saya. Tuhan tahu karakter saya, ini benar-benar firman berbicara buat saya. Saudara, coba buka sama-sama. Saya juga pernah khotbah ini juga. Lukas 24 ayat 52 sampai dengan 53. Ini saya mau ulang sedikit hari Kamis yang minggu lalu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Multimedia ada kan? Oke. Ayat 52, baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, terus lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada 3 poin yang kita tekankan di sini. Waktu murid-murid lihat Yesus naik ke surga, ya. Waktu mereka lihat Yesus, berarti sekarang ini waktu Kamis lalu mereka lihat Yesus naik, kan harusnya sedih, tapi mereka bersukacita. Bahkan dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi waktu-waktu sekarang ini yang saudara sedang duduk ini, pencurahan Roh Kudus ini, mereka lagi intim-intimnya, lagi akrab-akrabnya dengan Yesus. Bahkan dia lagi punya satu hubungan yang intim yang membuat mereka bisa bersukacita. Padahal sebelumnya mereka penuh dengan ketakutan. Nah, yang membuat saya tertawa untuk diri saya sendiri bahwa ini firman punya saya, ini tertuju kepada saya ketika saya mau ngasih tema bagaimana hidup orang Kristen yang sudah mendapat spesial Yesus naik ke surga dan dia janjikan penolong, terus harus ada apa akibatnya? Kalau biasa-biasa aja, kasihan juga Tuhan Yesus. Dia udah buktikan dia naik, dia buktikan dia Tuhan, dia buktikan dia bangkit. Terus kita biasa-biasa aja, gak ada perubahan. Terus yang kedua lagi, ada Roh Kudus yang menolong. Ada Roh Kudus yang diberikan buat Bapak Ibu. Kita sudah tahu cerita ini dan kita semua tahu dan kita aminkan bahwa Yesus naik, Rohnya diturunkan buat kita. Nah, ini hari dimana Roh Kudus turun buat saudara saya. Nah, jadi kalau orang yang punya Roh Kudus harusnya beda. Amin. Bukan hanya beda, bahkan ada akibat, ada dampak bagi banyak orang. Nah, ayat Tuhan kasih tema, apa dampak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus dampaknya apa? Apa dampaknya bagi orang-orang di sekitar? Nah, jadi waktu saya kasih tema itu, saya bacalah. Saya ambil satu contoh yang Bapak Ibu juga dengan saya pasti setuju, bagaimana wanita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka sama-sama Lukas 1 ayat 40-nya. Ada berapa bagaimana hidup orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus seperti saudara dan saya. Karena kita sudah tahu Yesus naik, kita tahu pencurahan Roh Kudus sekarang. Nah, sekarang ini kita semua udah punya Roh Kudus. Siapa di sini yang belum percaya Yesus? Nggak apa-apa, nanti kita doa sama-sama. Yang belum percaya, nanti kita lihat orang yang percaya dapat hadiah, Bapak Ibu. Orang yang percaya dikasih hadiah Roh Kudus. Dan saya percaya, siapa yang percaya sama Yesus? Coba angkat tangan. Nah, yang percaya ini semua termasuk saya, kita ini dapat hadiah, ada Roh Kudus diberikan buat kita. Nah, sekarang kita lihat
Orang-orang seperti saudara dan saya hidupnya harus seperti apa di zaman yang sekarang ini. Lihat sama-sama ayat 40-nya, saudara. Lihat ayat 40-nya. Kalau sudah dapat, gak apa-apa, panas-panas kayak gini rohnya makin menyala. Dalam waktu setengah jam kita selesai. Amin. Keluar-keluar semua kuman mati di sini. Kenapa? Semua udah kena panas semuanya. Ayat 40 kita baca sama-sama, saudara. Saya bilang gak ada yang kebetulan ya. Saya disuruh ganti baju, rupanya memang tempatnya agak panas. Jadi bener-bener. Ayo ayat 40. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kok di situ ayat Lukas 1 ayat 40. Ayat 41. Ayat 41. Oke. 1, 2, 3. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah tenaga di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya pernah khotbah ini juga, tapi saya suka banget. Ini satu wanita yang punya kuasa Roh Kudus, wanita yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ambil yang paling gampang, yaitu Maria. Maria itu bukan biasa-biasa. Saudara dan saya, kita udah percaya Yesus, kita punya Roh Kudus. Jadi hidup saudara dengan orang-orang di luar harus beda. Amin. Kok nggak bilang amin? Hidup saudara beda. Ketika kita bicara kita tuh beda. Tingkah laku kita juga beda. Dan pasti ada dampak. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, saya bayangin, ini Maria baru ngomong ini, Shalom. Itu bayi semua geruk-geruk tuh, bayinya amat kami gosong, dudak. Nah, langsung dudak. Nah, saya ngebayangin Bapak Ibu, waktu kita bilang Shalom, kita datang, waktu kita berdoa, seperti tadi nyanyi, itu di surga itu semuanya pada gemetar, tahu nggak? Kok nggak dibilang amin? Amin. Karena suara kita, pujian kita itu beda, walaupun kita kumpul di sini Pak, ketika kita menyembah itu beda. Nah sekarang kita lihat lagi nih, ayat 42-nya lagi. Ia berseru-seruan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ada TikTok, saudara. Yang pertama ayat 40 dikatakan, pada waktu ia masuk ke rumah, di situ masuk ke rumah Zakaria, memberi salam, dan waktu dia memberi salam, suaranya Maria itu ada seperti sesuatu yang lain dari yang lain. Setuju? Amin. Suaranya beda dengan yang lain. Kan gak mungkin orang ngomong bayinya lompat-lompat. Tapi pada waktu dengar salam Maria, bayi itu lompat-lompat. Nah yang kedua kita lihat, apa yang membuat bayi itu lompat-lompat? Apa yang membuat bayi itu melonjak? Ketika lidah, suara, mulutnya. Ini orang-orang yang dipenuhi Roh Tuhan. Saya waktu baca ini agak gemetar, saudara. Saya bilang begini, aduh Tuhan ampuni saya emosi, saya gampang marah. Padahal Tuhan tahu mulut saya itu penuh Roh Tuhan. Nah harusnya kalau saya marah, jadi saya tahu sendiri diri saya, sebab Tuhan ini kena saya langsung. Mulut saya ini penuh urapan, mulut saudara punya urapan. Coba lihat Amsal 12 ayat 18. Ini ada dua lidah perbandingan. Orang-orang yang takut Tuhan yang bijak dengan orang-orang bebal yang tak takut Tuhan. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi ketika saudara bicara, orang yang lagi sakit hati, orang yang lagi benci, orang yang lagi dendam, orang yang lagi sakit, waktu saudara bicara, dia disembuhkan. Amin. Ini bukan aduh ini khotbah terlalu menghayal. Ini firman Allah. Waktu bilang shalom itu beda. Amin. Bahkan Amsal 12 ayat 6, lihat lagi. Amsal 12, akibat dari mulut, akibat dari suara, akibat dari lidah kita. Amsal 12 ayat 6. Perkataan orang apa? Fasik, menghadang darah, tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Nah ini orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Di kantor saya gampang banget marah, saudara. Emosi. Sampai tadi pagi saya bertobat, saya waktu saya ketawa mereka bilang, kenapa Fik? Ya ini khotbah, aku ini harusnya mulutku ini penuh kuasa. Tapi kalau aku marah lihat nyakitin orang. Bahkan dengan seperti pedang. Harusnya mulut kita ini waktu kita datang mau amat orang Amigos kayak orang Batak kayak ini orang Batak kayak. Saya juga suaranya keras. Saya bukan orang Batak tapi Sumatera kan mirip-mirip ya Manado ya. Nah iya bengkul-bengkul. Jadi saya ngomong emang begini Pak Bu. Saya khotbah juga begini, saya doa juga begini. Sampai waktu saya sempat serak habis diobati dokter, terus dokter bilang, Ibu Fiba ada satu syarat yang benar-benar nggak boleh makan pedas, nggak boleh juga. Saya bilang udah tahu, tapi satu. Nah satu ini yang buat saya agak bingung dan agak susah.
Ibu tolong puasa bicara. Ibu jangan ngomong, tolong puasa bicara. Sedang dokter nggak tahu ya, saya marketing, saya minggu pengkhotbah. Tiap hari pakai suara dokter mah enak ngomongnya puasa bicara. Dokter nyari duit pakai mulut, dokter gigi aja nyari duit pakai mulutnya orang. Lah kalau saya nyari duit pakai mulut sendiri. Nah kalau saya disuruh puasa saya nggak dapat duit dok, cari duit. Nah kalau saya puasa gimana saya mau khotbah? Tapi emang harus. Ketika saya bilang gini, oke, kalau memang mulut saya ini jadi benar-benar firman Tuhan katakan supaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus mulutnya berkuasa. Berarti saya pribadi bicara sama diri saya sendiri. Hati-hati mulut kamu. Hati-hati nih mulut saya ini, hati-hati. Emosi amarah, apalagi bahasa-bahasa jorok saudara. Apalagi bahasa jorok. Orang mulut kita punya kuasa. Apalagi ngomongin orang, apalagi fitnah orang, apalagi ngejelekin orang, apalagi ngejelekin hamba Tuhan. Waduh, double triple, udah macem-macem itu. Karena mulut kita ini dengar kata shalom aja bergerak. Dan yang kedua, saudara, coba lihat ayat 42-nya, lihat teman-teman. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang hari ini saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lihat, ketika kita datang ada TikTok. Amin. Ketika saya datang saya nggak cuma memberkati, saudara juga memberkati saya. Ada TikTok, diberkatilah kamu. Ada berkat saudara. Orang-orang yang penuh Roh Kudus, dia nggak cuma berkati orang, dia diberkati banyak orang. Diberkatilah. Sampai saya bilang, aduh Maria mesti mikir juga nih. Kok dia tahu ya, karena ayat 37 kan malaikat datang sebelumnya. Dikatakan bahwa kandungan kamu itu kamu akan mengandung. Sampai Maria mana mungkin ya. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Tapi di ayat 42 gak ada yang ngomong, diberkatilah kandunganmu, lihat. Amin. Orang-orang yang penuh Roh Kudus, dia hidup dengan janji Allah, gak asal janji. Tuhan genapi. Tuhan genapi melalui Zakaria, Tuhan genapi melalui Elisabet. Diberkatilah kandungan kamu. Dan saudara lihat yang ketiga. Yang ketiga, coba lihat ayat 45-nya. Orang-orang di sekitar kita akan merasa bahagia. Amin. Itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan ayat 45-nya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Nah ini orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan saya. Suara kita, mulut kita, lidah kita punya kuasa. Maka itu hati-hati menggunakan mulut. Jangan sembarangan karena ada kuasa yang luar biasa. Bayi aja dalam saya ngebayang kita ngomong, itu malaikat di surga pada bingung. Kalau saudara berdoa, itu lari-larian malaikat di surga. Karena doa saudara membuat gemeter kerajaan Allah. Amin. Puji-pujian tadi itu puji-pujian, walaupun kita panas-panas itu pada gemeter dengar pujian saudara. Amin. Nah yang kedua, orang yang punya Roh Kudus. Saudara dan saya, ayat 42 lihatlah. TikTok. Di mana ada saudara orang diberkati, orang itu juga akan memberkati kita. Itu orang Roh Kudus. Yang ketiga, di sekitar kita merasakan bahagia. Saudara, ini ada teman saya nih di sini. Dia pernah ngomong begini. Gue bingung kalau lagi punya masalah. Kalau gue deket sama Viva kayaknya kuat aja deh. Dengar, sampai rumah mulai lagi, down lagi. Nah, saudara, kalau misalkan ini lagi memang benar ketika kita di mana ada kita, orang-orang tuh melihat firman Allah, saudara. Amin. Tapi jangan sampai ada dia bukannya tambah selesai masalah tambah runyem. Pokoknya kalau dia udah datang yang masalah kecil jadi gede. Tapi kalau ada dia datang masalahku gede jadi kecil, bahkan yang kita lihat mujizat pasti terjadi. Amin. Tepuk tangan. Nah ini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara siap nggak? Karena tiap tahun kita memperingati Roh Kudus dicurahkan bersama saya. Nah kita lihat sama-sama. Nah rahasianya apa sih? Rahasianya apa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Benar kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat, coba saudara lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 17, pada waktu Roh Tuhan dicurahkan. Tolong dibantu multimedia, Kisah Para Rasul 2 17, saya baca sama-sama.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, akan terjadi dan sekarang sedang terjadi. Tapi saudara lihat sini, semua orang dikatakan begini kan, bahwa akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa semua manusia? Nanti kita lihat lagi ayatnya. Firman Tuhan itu jelas banget, orang-orang yang percaya. Kalau semua manusia percaya, ya siap, hadiah diberikan. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi kalau semua manusia yang sebagian gak percaya, gimana caranya? Tapi yang percaya kepada Yesus dapat hadiah. Nah sekarang kita lihat 3 kunci hidup kita untuk menjadi gampang. Karena tadi kita lihat dari Maria, di mana ada Maria, bayi itu lonjak. Di mana ada Maria, ada kebahagiaan. Di mana ada Maria, di situ ada berkat yang dicurahkan dan mereka bisa memberkati Maria juga. Nah sekarang di mana ada saudara dan saya harus jadi berkat. Amin. Di mana ada Nancy, di mana ada ibu saya, ibu Grace, di mana ada kita semua di tempat ini. Ini tempat beda, gereja ini jadi beda, saudara. Ada saudara gereja ini beda, diberkati. Pernah nyoba nggak? Saya rasa semua udah sering kali ya. Kita ke toko ya, tokonya sepi. Saudara coba datang ke toko itu, karena kita bilang apa yang kamu injak maka tempat itu diberkati. Kamu datang ke toko, bentar lagi datang 5, 6, 4, 3, rame. Pindah, ngetes, pindah ke tempat sini yang sepi. Penuh lagi orangnya. Pindah lagi, kan itu bukan kebetulan. Karena saudara dan saya orang yang spesial, amin. Kita orang-orang dipenuhi Tuhan. Ada Maria, bayinya goncang. Dan itu yang Allah mau. Nah ciri yang pertama yang harus kita miliki, yaitu dalam Lukas 1 ayat 5 dan 6. Siapa itu Zakaria? Siapa itu Elisabeth? Ayo lihat. Supaya saudara tahu ayat 5 dan 6. Kalau sudah dapat 1, 2, 3. Pada zaman Herodes Raja Yehudia adalah seorang imam yang bernama siapa? Zakaria. Terus baca sama, dan rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ayat 6-nya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah lihat, dipenuhi Roh Kudus. Yesus naik, dia kasih ke kita semua, kita percaya, kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi lihat, hidupnya benar di mata Tuhan. Itu sebabnya Roh Tuhan hadir di dalam hidupnya. Nggak sembarangan. Karena si Elisabeth, dia hidup yang takut akan Tuhan. Suaminya juga, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Harun itu yang melayani Tuhan ya. Elisa keduanya adalah benar, keduanya adalah benar. Nah gimana caranya kita hidup benar? Saya kasih nama Tuhan Yesus. Jangan mau dituding-tuding iblis. Dulu memang hidup saya hancur-hancuran. Ini ibu saya, tanya mama saya. Boro-boro dibilang orang baik, nggak tergolong orang baik. Bahkan boro-boro saudara. Kalau saya masih dulu ya, masih yang dulu ajaran saya, neraka tempat saya. Tapi ketika Yesus jamah hidup saya, dari hidup yang hancur-hancuran, Efesus 4 ayat 24, lihat. Ini yang harus saudara dan saya miliki. Pertahankan manusia baru saudara, sampai Yesus jemput saudara dan saya. Pertahankan, jangan main-main. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan pernah copot. Jangan dicopot manusia baru saudara. Sekali kita tinggalin lupa, itu iblis datang bertubi-tubi. Waktu iblis datang saudara dipanggil Tuhan, selesai. 5 gadis yang bodoh terjadi di dalam hidup kita. Pertahankan, baju kebenaran dipertahankan. Pertahankan hidup benar. Gimana supaya pertahankan? Ini tempat ibadah. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Tadi pagi kalau saudara lihat ada viral naik sepeda jatuh di Kuningan, Kampung Melayu, itu sepupu saya. Saya harusnya mereka di kuburan. Bingung juga saya ke sana. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, ya udah deh, aku ada khotbah. Karena saya tahu khotbah ini saya pengen dengar di mulut saya juga. Saya pengen dengar karena waktu saya siapin saya suka banget. Sampai saya bilang sekarang orang meninggal udah masing-masing. Dulu kalau orang kaya tamunya banyak, orang baik tamunya banyak, pendeta tamunya banyak. Sekarang mau baik, mau kaya, mau pendeta biasa-biasa yang datang.
Karena semua udah masing-masing, bener gak? Mau datang juga gak boleh. Saya ingat pada waktu Pak Yakob Nahuan meninggal, itu ditelepon dulu mobilnya nomor berapa. Mau datang gak bisa sembarangan keadaannya. Jadi sekarang antara saudara dan Tuhan. Manusia udah gak bisa hargai lagi hidup saya, tapi Tuhan gak pernah lupa apa yang kita lakukan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan itu. Maka itu kenakan terus manusia baru kita. Bahkan dikatakan di dalam ketika kita mengenalkan manusia baru, maka manusia baru itu kan miliknya Tuhan Yesus, miliknya Allah. Gampang banget rumusnya, saudara. Orang yang mengenalkan manusia baru, dia akan cari Tuhan. Nggak perlu dah, ayo doa, ayo baca Alkitab. Anak-anak saya bilangnya, anak saya yang umur 15 tahun ini udah segede gini, gedean emaknya. Baju saya tuker-tukeran akhirnya dipakai mulu lah ya. Nah ini sama-sama gede banget, lebih gede dari saya, lebih tinggi. Dulu saya masih bisa bilang gini anak saya, baca Alkitab, ayo berdoa, ayo begini. Dia bilang, iya mama, kita nggak tahu dia buka yang lain gitu. Daripada kita sakit hati, sekarang emang benar bahwa orang yang hidup baru, dia akan cari Yesus. Amin. Buka ayatnya, 2 Tawarik 26 ayat 4-5. Ini orang-orang yang mengenakan manusia baru. 2 Tawarik 26 ayat 4-5. Lihat, ia melakukan apa? Apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan sama si ayahnya. Terus lanjut ayat 5-nya. Ia mencari anak selama hidup Zakaria, yang mengajar supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya usahanya berhasil. Jadi udah nggak bisa lagi anak saya, ayo baca Alkitab, ayo doa. Sekali saya ingatkan, ayo gereja. Udah mah kita udah pakai online, ya ayo datang ke gereja. Ada berkat Tuhan, terasa langsung. Ya, saudara, kalau online dengan saudara nonton artis film, dengan online, hai apa kabar? Dengan Pak Konrad di sini, halo apa kabar? Rasanya gemeter, bener nggak? Wih, aku di say hello dengan gembala saya. Bener atau bener? Beda. Jadi saya bilang sama anak saya, ayo datang ke gereja. Cari Tuhan sama kalau bisa, jangan pernah berhenti. Itu manusia baru. Manusia baru itu bicara Ulangan 12 ayat 25. Orang yang hidup benar di mata Tuhan. Lihat, akibatnya saya kena khotbah juga. Bukan buat saya, kita asuransikan anak-anak kita, Bapak Ibu. Asuransi bayar. Saudara kalau mau lihat anak saudara nggak minta-minta, saudara ingin lihat video anak-anak saudara benar, anak saudara apa yang dikerjakan diberkati, ini lihat di mana? Ulangan 12 ayat 25, lihat ayatnya. Itu sampai dengan anak cucu kita. Tolong dibantu, ulangan yang sudah dapat boleh dibaca, Ulangan 12 ayat 25. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sampai anak-anakmu, kemudian anak cucu kita, saudara. Saya bilang begini, ini ada ibu saya. Saya sempat nanya begini, kenapa saya dari umur 7 tahun diperkosa sama kakak sendiri? Kenapa kakak saya berzina? Ini dulu saya pertanyaan saya. Kok menderita banget hidup kita ini? Kakak beradik berzina, terusnya kakak beradik sampai saya nggak mau nikah. Saya bukan Kristen, saya nggak mau nikah kalau tidak di gereja. Kenapa saya pengen nikah di gereja? Cuma satu syaratnya, supaya tidak kawin cerai. Jadi ada teman di London, ayo nikah tapi nggak usah nikah gereja. Nggak mau, saya robek. Pokoknya harus nikah gereja. Padahal saya bukan orang Kristen yang saya udah sempat ikut Kristen, sempat lari kabur gitu aja. Tapi saudara pengen nikah gereja hanya biar nggak cerai, Kakak beradik saya semua. Terus saya lihat kenapa hidup kami kayak begini, kenapa keluarga saya kayak begini. Rupanya saya survei diri saya sendiri, keluarga saya sendiri. Saya lihat, oh memang ibu saya udah ninggalkan Yesus waktu nikah sama ayah saya. Tapi opa saya ketika saya ke Manado, oh dia orang yang takut Tuhan ya Maya. Dia suka memberkati orang, dia suka kumpulin orang-orang di rumahnya, dia suka ngasih-ngasih ke orang. Hidupnya takut Tuhan. Pantesan saya kebagian walaupun 50% darah saya, tapi saya masih kebagian kebaikan daripada keluarga dari ibu saya. Keluarga ayah saya keluarga orang kaya, saudara. Kenapa hancur? Ada yang jualan kerupuk. Kalian di Amerika jangan minta-minta. Kemarin kami kumpulkan, lebaran kami kumpulkan, puasa kami kumpulkan. Saya dengar ceritanya pun sedih, saudara. Tadi sebelum kemarin kena yang meninggal sepupu saya dari keluarga ayah saya, kita ngomong begini, ya orang yang bagus-bagus hilang ya. Yang meninggal tadi yang punya hotel di Bali, yang salah satu ini meninggal. Kayaknya yang meninggal yang punya secara jasmani mereka oke. Yang ditinggalin yang susah-susah sekarang gitu. Tadi sempet curhat gitu, kadang kayak begini. Nah saya lihat keluarga ayah saya pemain opo-opo, keluarga orang Manado yang sangat kuat. Ayah saya pemain dukun yang luar biasa.
Bahkan kakek saya juga pemain dukun yang luar biasa. Nah sekarang saya lihat harta yang dikumpulin habis, kawin cerai, bahkan aduh sampai mantunya, sampai anak, sampai cucu, mengerikan saudara. Jadi Alkitab nggak salah, nggak salah. Walaupun nama saya, nama keluarga saya Afan, tapi anugerah saya lahir di keluarga supit. Ada berkat Tuhan. Hidup di masa depan. Nah sekarang tergantung Bapak Ibu. Mau egois, mau hidup main-main, akibatnya anak cucu kita hancur-hancuran. Tapi kalau mau kita hidup benar, anak cucu kita pasti diberkati. Maka sudah dengar. Kalau Pak Konrad, nanti saya dengar. Kalau Pak Konrad berdoa, kalau Pak Konrad lagi berkati sama Tuhan, saya langsung tangkap. Sampai bukan hanya Tuhan, dia sampai ke Tuhan ketiga, keempat, puji Tuhan. Itu benar. Amin. Kunci yang kedua, bagaimana hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus dicurahkan ke kita. Nah hidup kita gimana sekarang? Pertama, hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua, hidup yang dipenuhi Roh Kudus, dia meresponi. Emang semua orang, tapi sekarang tergantung kita, percaya atau tidak, harus respon. Lihat Lukas 1 ayat 41-nya, coba lihat lagi. Bagaimana mereka meresponi ketika Roh Kudus. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya dan melahirnya. Di dalam perut aja ketika dengar Roh Kudus, ketika dengar orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia meresponi dengan cara apa? Gak bisa ngomong baik, tapi dia melonjak sebagai bukti bahwa aku tahu engkau orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Itu baik. Dia bisa meresponi orang-orang yang Roh Kudus. Apalagi kita bisa ngomong. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ayo kita responi. Nah gimana caranya kita responi? Yohanes 7 ayat 37. Lihat, Yohanes 7 ayat 37. Bagi mereka yang percaya, lihat, Allah gak pernah maksa loh, saudara lihat ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru apa? Barang siapa haus, lihat ini, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia gak maksa loh. Kalau haus, kalau nggak mau ya sudah. Terus lanjut lagi ayat 38-nya. Ayat 38-nya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup itu apa? Aliran air hidup seperti apa? Coba lagi lihat ayat 39-nya. Lihat lagi ayat 39-nya. Yang dimaksudkannya ialah, aliran air hidup tadi ya, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Yesus dimuliakan, dia udah bangkit. Nah, roh itu udah ada sekarang. Kita udah peringati. Yang dimaksud itu roh yang akan diterima. Nah, hari ini sebagai hari Pentakosta, saudara terima Roh Kudus. Amin. Responi. Harus diresponi, saudara. Nggak dipaksa, nggak mau ya sudah. Saya mau Tuhan. Saya masih berdoa keluarga saya penuhi dengan Roh Kudus. Saya mau anak cucu saya dengan Roh Kudus yang percaya. Bahkan akibat orang yang meresponi, jangan heran. Kita seringkali senang dengar mujizat orang, tapi ngeresponi enggak? Bayi itu ngeresponi. Itu orang Korea, bayi dalam perut itu udah dihitung hidup, umurnya udah nambah. Kita masih belum. Lahir baru dihitung 0 jadi 1 nanti tahun depan. Mereka udah. Dia udah responi. Lihat kisah para rasul 1 ayat 8. Ketika dia responi, jangan heran Bapak Ibu dan saya, kita punya kuasa. Dia punya kuasa ketika dia katakan diberkatilah kandunganmu. Benar, kandungan Maria diberkati. Ada kuasa. Lihat kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Kamu akan terima kuasa. Habis dia terima kuasa, nggak dibawa pulang sendiri. Kuasa itu untuk apa? Untuk menjadi saksiku. Maka itu jangan heran kalau kita punya mujizat. Jangan heran kalau kita punya cerita. Ketika hidup kita down, kita diberkati Tuhan, ada kuasa. Nggak nyangka. Bapak Ibu, saya ini mama saya di sini. Mama saya tahu ijazah saya cuma SMP. Kemarin ketika saya lagi jalan-jalan ke mall, katanya saya lagi nyoba-nyoba, katanya ada satu pelayan bilang begini, saya kan pakai masker, mungkin dia nggak bisa lihat muka saya pas tadi, tapi suara ibu kayaknya saya pernah tahu deh, ibu Fibah ya.
Saya bilang, ya saya sama kakak saya kok tahu. Dia bilang, iya, oh iya, ibu nih yang punya pesawatnya banyak ya, ibu yang helikopter begini-begini ya. Terus mereka, kakak saya bilang, iya sih Dip ya, bener juga ya kakak saya karena tahu hidup saya. Gila ya, lo gak nyangka ya, lo ijazah aja lulus sekolah juga gak lulus, tapi lo bisa bikin helikopter saudara. Karena apa? Karena kuasa dari Allah. Amin. Terima kuasa. Kuasanya apa? Cepat, punya hikmat seperti Yusuf. First learning, fast learning, di Indonesia dia salah tuh. Fast learning, cepat banget saya belajar. Bahkan ketika lagi nih saya dikasih hikmat, bahkan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang begini. Semua itu apa? Karena kuasa dari Allah. Bukan karena saya hebat, tapi karena kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, orang yang terima Roh Kudus bukan hanya terima kuasa, tapi lihat di dalam hidupnya ada kesehatian. Kemana dia pergi dia bisa bersatu dalam kebenaran. Ada kesehatian. Coba saudara lihat Kisah Rasul 1 ayat 14. Gereja ini antara gembala, antara pekerja, antara ibu gembala bisa sehati. Nah kalau kita bisa sehati itu dampaknya luar biasa. Lihat nih, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lihat, sehingga terjadi mujizat ketika mereka sama-sama berteriak. Mereka berdoa, banyak jiwa dimenangkan. Ini anak saya waktu itu, Tasya umur berapa ya? Lahirnya 2006. Tahun 2014 itu berapa itu kurang lebih? 8 tahun. Ini 8 tahun saudara kalau berdoa, saudara harus siap-siap. Dia kalau berdoa 2 jam. Jadi kalau mau doa makan jangan suruh dia. Bisa 2 jam. Emang doanya panjang banget. Doanya, kenapa? Waktu dia umur 8 tahun, 7 tahun kami berdoa. Walaupun ini anak gak dengar, saya bilang, mama punya utang segini. Kita harus keluar dari rumah karena Desember 2015 rumah akan diambil oleh bank. Kita belum punya uang loh untuk dari ke bank. Kita saat ini sedang bilang begini, lagi dibeli orang. Sampai anak saya yang satu lagi bilang, mama, iya ma aku baca di Facebook, mama dihina-hina begini-gini. Ya ayo kita berdoa. Berdoa sehati. Saya anak-anak sampai karena udah air mata, suami saya masih Pak Haji. Tiba dia agak malu-malu gengsi, tapi dia lihat kita semua udah pada nangis, dia diem. Pegang tangan saya. Itu kita lagi bikin lingkaran doa, itu tangan saya dibuka, dia masuk di tengah-tengah, ikut nyembah. Karena dia masuk nyanyi, ikut nyembah, ikut berdoa. Waktu dia lagi nyembah, dia lagi berdoa, saya nggak pernah lupa. Buat tanggal 9 Januari 2015. Dia pegang tangan saya, dia pegang tangan anak-anak ikut nyembah. Roh Kudus Tuhan, wow, saya sampai merinding saudara. Itu kerajaan Allah gemetarnya luar biasa. Dan 24 tahun yang saya tunggu-tunggu, akhirnya suami saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena apa? Karena sehati. Kami lagi sehati, pegangan tangan, lagi menangis karena utang. Kami lagi menangis karena kami difitnah. Kami lagi menangis karena kami harus keluar dari rumah. Kami lagi menangis karena kami lagi nol. Tapi waktu kami menangis, suami saya walaupun dia bukan orang Kristen, sekarang dia jadi hamba Tuhan, saudara. Amin, 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 amin. Sehati. Itu sebabnya Tuhan Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang meresponi Roh Kudus, maka dia akan menerima karunia Allah. 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 8. Lihat, karunia Allah diberikan, saudara. Ketika kita berbicara hikmat, bijaksana di bawah, itu karunia. Ketika kita bisa menyembuhkan, itu karunia. Ketika kita melayani, itu karunia. Saya tahu benar, hidup saya hanya karena favor of God, gak ada lagi. Hidup ini ibu saya, tanya ibu saya, hidup saya benar gak ma? Benar gak ma? Benar kan? Nah, hidup saya karena favor of God. Kalau hari ini saya bisa tinggal di rumah yang bagus, hari ini saya bisa dihargai orang, hari ini saya bisa bekerja, bahkan saya bisa menerangkan semua, itu karena favor of God, gak ada lain. Hanya karena kasih anugerah. Jadi kalau saya lari dari Tuhan, emang udah kurang ajar namanya. Kedablekan, udah gak tahu diri saya ya. Jadi kalau hari ini saya melayani Tuhan, bukan karena tugas dari Pak Konrad, karena anugerah Tuhan terlalu melimpah di dalam hidup saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tolong dibantu. Saya sengaja ngomong supaya ayatnya keluar. Ayo bantu lagi tadi. 1 Korintus 12 ayat 6 tadi. Ini ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Lihat. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terlalu ajaib hidup saya. Dari ancur-ancur saudara, kalau saudara ada fisiater di sini, anak kecil 7 tahun diperkosa
oleh kakak sendiri, itu hancur. Itu pikirannya hancur, sama kayak orang narkoba, hancur. Bagaimana mungkin jadi hamba Tuhan? Bagaimana mungkin saya benar? Bagaimana mungkin sampai hari ini Tuhan bertahan? Gak mungkin. Terlalu ajaib dia. Bukan lagi ajaib, terlalu ajaib apa yang Tuhan buat. Seberbagai perbuatan ajaib, berbagai, gak cuma satu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Gak cuma satu keajaiban dalam hidup saudara. Berbagai-bagai keajaiban Tuhan buat. Amin. Ini hidup orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan berikut orang yang dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara gemes melihatnya. Aduh, serindu. Saudara jangan pernah lepasin Roh Kudus. Jangan jauh dari Roh Kudus. Jangan anggap remeh. Karena orang-orang hidup Roh Kudus seperti ini. Orang hidup dengan Roh Kudus, dia akan tampil beda. Saya emosi, saya punya kebencian, saya punya kenajisan, saya kepahitan dengan ibu saya, kebangan orang tua saya, Galatia 5 ayat 20-23. Saya nggak pernah nyangka kita bisa melakukan hal seperti ini, saudara. Langsung beda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Pasti saudara semua udah tahu. Dan yang lihat, tetapi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini nggak pernah saya lakukan sebelum saya kenal Yesus. Boro-boro saya punya kasih, yang ada saya benci dan dendam. Boro-boro saya sukacita. Bagaimana mau sukacita? Hidup saya dari umur 7 tahun udah hancur. Apa yang mau sukacita? Boro-boro saya merasakan damai. Saya lihat di rumah saya, ibu saya istri yang kedua, tiap hari gagal harta warisan, nggak tahu hartanya kemana. Udah berantem, dukun sana bikin kirim dukun ini, kirim dukun kedua, masuk lagi dipanggil pengadilan. Anak saya udah lahir dibilang bukan anak ayah saya. Wah, macam-macam. Bagaimana mau damai sejahtera? Bagaimana mau sukacita? Ini nggak mungkin. Tapi sekarang hari ini, di tengah-tengah tantangan, badai, penderitaan, sekalipun difitnah, saya sampai sekarang ini sama anak-anak. Waktu kami harus keluar dari rumah, kita pindah kontrakan. Saya tanya anak saya yang satu, gimana? Mama minta maaf ya, kamu harus keluar dari rumah. Tapi rumah ini, nggak apa-apa kok, Ma, kita happy kok, Ma. Ini rumah lebih keren daripada apartemen kita. Apartemen saya penthouse dah. Ini keren, bayangin kita dapat kamar gede. Anak saya yang laki ada di belakang. Saya tanya lagi, Mas, minta maaf ya, kita harus pindah. Ma, nggak apa-apa, Ma, kita dapat kamar bagus banget. Saya bilang, Tuhan, ini bagus banget Tuhan Yesus. Apartemen saya penthouse di Kuningan keren banget. Tapi ini lebih dari keren Tuhan Yesus. Dan yang lucunya lagi, orang yang punya rumah ini bilang begini, ibu saya ini sakit jantung, jadi kena naik tangga, kami nggak bisa, kami harus pindah ke apartemen. Hah? Saya dari apartemen pindah ke rumah mewah, dia harus pindah ke apartemen karena dia sakit jantung. Lihat cara Tuhan. Untuk Esther jadi princess, digeser dulu princess yang asli, karena anak Tuhan mau datang sebagai princess. Amin, amin. Itu sudah yang saya. Tuhan prioritaskan kita. Yang sudah jadi Tuhan geser, kamu geser dulu ya. Bukannya Tuhan geser dulu, kasih dia. Kan kamu pengen sembuh, pengen sehat kan. Jangan di rumah ini nih, tangga entar kamu jantungan. Pindah aja ke apartemen, enak juga kan. Nah, rumah ini biar untuk anakku. Amin. Itu Tuhan Yesus, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Yang terakhir. Gak boleh lama-lama, kelamaan kita sebentar kebakar di sini. Ayo kita kebakarnya apa? Kepanasan, amin. Jadi kita harus cepat-cepat, amin. Kebakar dengan api Roh Kudus semua kita saat ini. Yang ketiga, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, seperti Maria, seperti Elizabeth, hidupnya udah bukan buat manusia lagi, bukan buat dia sendiri, maksud saya. Hidupnya bukan buat dia sendiri, tapi buat manusia banyak. Hidupnya Maria, Bapak Ibu ngebayangin kalau Maria hidupnya untuk egois sendiri. Bapak Ibu didatengin malaikat, Maria kamu harus hamil. Lah kan saya belum kawin. Iya, tapi bayi dan kandunganmu itu penting. Dia akan jadi Tuhan, dia raja, namanya Yesus. Terus gimana kata orang? Bagaimana nanti orang lihat saya belum nikah, tiba-tiba perut saya mendung. Itu bagaimana gelundung begini, ini gak gampang. Saya aja waktu saya hamil di luar pernikahan, ini tanya ibu saya diikat habis keluar dari Halim untuk masuk ke London supaya imigrasi London, karena saya sudah 7 bulan, itu jangan sampai kelihatan saya hamil. Pakai baju, saya datang sana Desember tahun 1984, saya ingat banget. Saya ditutup dengan jaket supaya nggak kelihatan lagi hamil, saudara. Terus sampai di sana itu nggak gampang. Saya nggak boleh ketemu orang Indonesia, saya nggak boleh ketemu keluarga, saya nggak boleh ketemu siapapun. Keluarga Pak Konrad datang, saya nggak boleh ketemu. Supaya apa? Supaya orang nggak tahu saya hamil di luar pernikahan. Menderitanya luar biasa. Nah, ini Maria, dosa nggak ada,
berzina enggak, perempuan perawan, perempuan baik, dapat tugas, harus hamil. Untuk saudara dan saya, untuk saudara dan saya, ngebayangin gak, emang kita nggak catat, ngebayangin gak dia dihina, ngebayangin gak dia diusir, maka itu dia keluar, nggak di kotanya. Ini pikiran saya, pasti dia dihinain, pasti dia dikata-katain, pasti mungkin orang, ya ampun apa dia itu berapa tahun yang lalu, saya baru berapa tahun yang lalu, dia udah 2000 tahun yang lalu, saudara. Tapi dia hidup bukan untuk dirinya. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Kehendak mulai yang jadi. Lukas 1:37. Aku ini cuma seorang hamba. Biarlah kehendak Tuhan. Nah saudara, ini yang Tuhan mau. Orang yang hidup dengan Roh Kudus, dia harus katakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lihat ayat 38-nya. Lihat ayat 38-nya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini apa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini cuma hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Allah mau pakai hidup saudara, izinkan Tuhan pakai. Allah mau pakai waktu saudara untuk menjadikan contoh, kita harus masuk dalam api, izinkan Tuhan pakai untuk masuk dalam api. Allah mau melalui hidup kita orang lihat bahwa Tuhan itu besar, tetapi kita memang harus lewati sungai. Lewati sungai. Tuhan izinkan, ayo Daniel, aku pinjam waktumu, kamu harus masuk ke gua singa ya, supaya rajamu lihat bahwa aku ini Tuhan. Daniel, oke Tuhan, pakai saya lewat masuk gua singa. Dan Tuhan tunjukkan, aku Tuhan. Singa gak bisa makan. Sadrak Mesak aku pinjam, Yusuf aku pinjam. Kamu, aku tahu kamu orang setia, kamu orang baik, tapi kamu harus masuk ke penjara biar keluargamu lihat. Bahkan dikatakan lagi, Ayub, siapa dia? Bukan orang jahat, dia orang yang soleh, kata Alkitab. Tuhan bilang, pinjam waktumu, aku ambil lagi rumahmu ya, aku ambil lagi anak-anakmu ya, aku ambil lagi harta-hartamu ya. Tuhan izinkan waktu iblis tanya, Tuhan dari mana kamu keliling, ngapain, lihat mangsa, boleh gak Tuhan? Oke, Tuhan izinkan, tapi jangan ambil nyawanya, dia punya. Diizinkan. Tuhan tidak cobai, tapi Tuhan izinkan. Tuhan buat apa? Supaya nih loh, iblis lihat, ini orang soleh, ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Aku Tuhan, aku sanggup menyelesaikan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tuhan mau orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia hidup bukan untuk kepentingan, tapi dia mau hidup untuk dipakai oleh pekerjaan Tuhan. Orang yang hidup dengan kuasa Allah, orang yang diurapi ketika dia mau hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika dia mau hidup dan dipakai untuk menjadi berkat buat Tuhan. Lukas 1:37-38, lihat. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Bahkan orang yang mau dipakai untuk menjadi berkat, diberikan kuasa kemenangan. Ada kemenangan. Jadi saudara, saya langsung bilang, ya Tuhan, rupanya tahun 2014-15 Engkau pinjam hidup saya. Sempat juga sih saudara nanya begini, Tuhan, salah saya apa? Sempat juga nanya, bukankah saya melayani, bukankah aku lakukan, tapi kok kayaknya seperti saya penjahat banget. Sempat nanya, saya bertobat, nangis, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, iblis dengar ya, engkau mau ambil anak saya, mau ganggu anak saya, harta benda suami saya, jabatan, dalam nama Yesus kau dengar, saya tidak akan mengeluh, saya akan tetap melayani Tuhan. Ketika saya sadar, saya langsung perang dengan iblis, saya langsung katakan seperti itu. Kalau Tuhan mau pinjam hidup saya. Dan lihat contoh Yosafat, 2 Tawarik 20:25. Bagaimana Yosafat yang tadinya takut, ayat 3-nya takut, tapi dia menang. 2 Tawarik 20:25, ayat 27. Bahkan gak cuma itu lagi, Daud ketika di Ziklag, saudara, ini lihat nih, Yosafat menang. Padahal ayat 3-nya kalau saudara dia takut, dia menang karena dia hidup dengan Roh Tuhan. Yang kedua lagi, Daud ketika dia di Ziklag, 1 Samuel 30, saudara, ayat 19. Gak ada satupun yang rugi. 2 Tawarik 1 Samuel 30 ayat 19. Gak ada satu yang hilang. Gak ada satu yang hilang. Tidak ada yang hilang pada mereka. Padahal kalau saudara lihat 1 Samuel 36, lihat bagaimana Daud benar-benar ketakutan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Surat itu telah pedih hati. Lihat, tadinya ketakutan tapi dia hidup dengan Roh Tuhan, maka akibatnya kemenangan. Daniel kita lihat tadi bagaimana Daniel 6 ayat 26, raja tercengang-cengang karena kemenangan Daniel. Sekarang bergantung dengan saya. Tahukah saudara bahwa orang yang hidup dengan Roh Kudus adalah hidup dengan kemenangan? Amin.
hidup dengan kemenangan. Walaupun ada air mata, ada rasa lihat ketakutan Daud kurang apa ketakutannya, terjepit hatinya. Yosafat kurang apa takutnya pertama ketika dengar berita. Tapi buntut ceritanya, mereka semua menang. Dan saya percaya Tuhan yang disembah Daud, Tuhan yang disembah Yosafat, Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang sudah dan saya sembah. Amin. Hidup kita adalah hidup dengan kemenangan. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, semua kami tidak terkecuali. Hari ini adalah hari yang paling spesial, hari kesempurnaan-Mu Bapa. Engkau naik ke surga dan Engkau tetap berjanji memberikan Roh-Mu buat kami. Dan hari ini digenapi, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu buat kami. Semua kami hidup hanya karena anugerah Tuhan, hidup dengan urapan Roh Tuhan yang baru. Sehingga sekarang kami melihat Bapa, ketika kami hidup benar di mata Tuhan, maka Roh Tuhan ada pada kami. Ketika kami hidup dengan Roh Tuhan, maka kuasa Tuhan berikan, maka kesetiaan, kebersamaan, kasih karunia, favor of God Tuhan berikan buat kami. Ketika kami hidup dengan Roh-Mu ya Tuhan, hidup kami beda dengan yang lain. Kami beda, sekalipun masalah kami mungkin lebih besar daripada orang-orang di luar, tapi kami lihat karakter kami beda. Ada buah-buah Roh di dalam hidup kami. Bahkan kami lihat Tuhan, ketika kami hidup dengan Roh Kudus, tujuan hidup kami jelas. Kami tidak menjadi manusia yang egois. Kami tidak hanya mikirkan diri kami sendiri, tapi kami mikirkan anak cucu kami. Mereka pasti diberkati karena hidup kami takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tahu benar ketika kami mau hidup untuk orang banyak, urapan Tuhan berikan buat kami. Tuhan kasih urapan yang khusus, sehingga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah kami hamba-hamba Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Bahkan kami tahu benar ketika hidup kami mau jadi berkat bagi banyak orang, kami hidup dengan kemenangan. Dengan kemenangan pada akhirnya, sebagaimana Daniel, sebagaimana Daud, sebagaimana Yosafat. Kami bersyukur Bapa, kami bangga karena Engkau Allah yang hidup, yang sudah menggenapi janjinya. Roh-Mu Engkau curahkan buat setiap kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan sore hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Ibu Fiba Afan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan setiap persembahan kita. Kita kembali satu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kembali kami diberkati melalui firman-Mu. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri atas setiap kehidupan kami. Kami terima yang terbaik dari tangan Tuhan. Dan sama-sama di tempat ini kami mau beri yang terbaik. Kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian. Dan dengan hormat saya mengundang hambanya, saya persilahkan Bapak Ahmad Amigos, saya persilahkan. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Gitu aja. Shalom. Saya percaya kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus, amin. Tadi kalau udah dipenuhi Roh Kudus, kita menyembahnya semangat dong, memujinya ya, amin. Coba kasih lagi dulu. Oh, oh. Mana singernya tadi mana? Ayo singer ke depan, biar sama-sama kita nyanyi. Singers, nah, semua kita angkat suara ya. Kan kita udah dipenuhi Roh Kudus, amin. Ayo singer saya.
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa berkat puji nama Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan dalam hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Kami imani percaya, hamba percaya Bapa, Engkau berfirman, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Dan yakini, imani percaya setiap anak Tuhan di tempat ini ada karya kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu, anak cucumu, ada dalam penyertaan kasih anugerah Bapa di surga. Dan melalui hidup Anda dan saya ada perbedaan yang nyata. Orang-orang yang beriman dan percaya pada Yesus, firman Tuhan digenapkan Matius 3 ayat 18. Kamu akan lihat perbedaan yang nyata, sehingga anak-anak Tuhan ada dalam kondisi masalah apapun juga, selama Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun hidup saudara saya. Janji firman Tuhan, Dia akan angkat anak saya terus naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Selama kita pegang dengan benar kebenaran firman Tuhan, dan apa yang Tuhan firmankan, sabdakan, bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Pada waktu Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Digenapkan dalam hidupmu, keluargamu, kesehatanmu, masa depanmu, anak cucumu, diberkati dengan heran luar biasa saja. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari sore hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.